Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini ya Sirtiman hadir lagi ya setelah break lebaran, ya jarang-jarang upload. Kali ini akan ngeros untuk kata kunci bisnis online pemula. Jadi maksudnya ini ngeros ini adalah saat syarat pemula pengen bisnis online gitu, pengen memilih coba-coba bisnis online ya, biasa dia cari informasi di Google, cari info bisnis online buat pemula gitu, atau bisnis online pemula, istilahnya seperti itu. Nah, di sini akan muncul pas diketik ini ya, bisnis online pemula ini akan muncul video-video yang di bawah ini gitu. Oke, kita lihat, kita bahas di sini sampai yang garis ini aja, sampai garis ini nih. Kalau dulu kan sistemnya itu YouTube halaman 1 sampai halaman sekian, cuma sekarang di ya algoritmanya seperti ini, ke bawah terus scroll. Jadi ya sebenarnya ada peluang ya untuk yang istilahnya yang kalah main SEO YouTube, karena algoritmanya tuh nggak cuma munculin yang megang kata kuncinya aja seperti ini. Contohnya kata kunci bisnis online pemula. Di sini ada beberapa, ada yang iklan ya, udah ada yang iklan. Kalau iklan ini kan bedanya mereka bayar gitu. Sedangkan untuk yang bawah-bawah istilahnya mereka yang di bawahnya iklan ya, istilahnya ini pemenang kata kuncinya lah. Kita lihat di sini ada cewek, ada cowok kepala botak gitu ya, ada ya mungkin ada kata kunci yang nyasar gitu, berita politik. Namanya algoritma ya, nggak tau lah, kadang YouTube dia masukin apa yang kita sering tonton gitu. Kalau sering nonton news, apa dimasukin itu ya mungkin masih ada kata kunci atau tag yang berhubungan, cuma ya kadang kurang tepat. Nah, di sini kita mulai dari atas aja deh. Kita bahas ya di sini iklan yang masuknya di iklan ini ya, iklan dari Lazada, daftar seller hanya 1 menit ya. Judulnya itu cukup 1 menit, langsung jualan, join seller dapat hadiah 140 juta. Oh, ini cuma dapat hadiah ya, hati-hati nih, cuma dapat hadiah. Hadiah itu kemungkinan bisa diundi dan nggak langsung join langsung dapat 140. Itu kadang banyak pemula yang masih belum paham. Dan di sini ya join ya cukup 1 menit, isi sign up lewat handphone, verifikasi ya 1 menit bisa untuk yang paham gitu. Kalau yang gaptek ya kemungkinan sampai 2 hari 3 hari ya nggak ngerti gitu loh. Jadi kalau untuk di sini ya, ini karena bisnisnya ini Lazada ya, jadi seller, dan untuk jadi seller itu harus punya barang, dan juga sebelumnya harus bisa daftar, bisa naruh barangnya ya di lapak Lazada. Itu yang harus dipelajari gitu. Kalau masalah hadiahnya ya jangan terlalu diharapkan deh ya. Sebenarnya ini cuma buat menarik aja, karena ya banyak lah pilihan marketplace, ada Shopee, ada Tokopedia, dan masing-masing juga kasih hadiah, entah itu hadiah tahunan atau hadiah bulanan dan lain-lain gitu. Dan ada hadiah misi juga biasanya ya. Jadi jangan termakan 140 jutanya ya. Ini
hati-hati menyesatkan gitu. Kalau ya pengen bisnis ya yang sesuai sama apa minat kita, apa kepunyaan kita. Kalau misalnya di sini jadi seller ya artinya ya kalian harus punya barang gitu, untuk dijual gitu. Kalau nggak punya ya nggak bisa gitu. Paling jadi dropshipper atau ya itulah, untuk dropshipper cari info tentang dropshipper gitu. Kalau 1 menit langsung jualan ini ya nggak, kurang tepat. Ini pukul rata untuk yang gaptek sama yang jago, dipukul rata. Yang jago kadang ya 1 menit ya tergantung gitu loh. Mereka kalau handphonenya speednya kenceng ya mungkin bisa-bisa aja, cuma kalau untuk pemula mungkinan handphonenya RAM 1, RAM 2 gitu yang loadingnya lama ya butuh lebih dari 1 menit lah gitu. Dan ini cuma ya gimmick lah kalau gini, seperti ini. Bilangnya jangkau jutaan pelanggan dan ribuan pesanan tiap hari. Ya ribuan pesanan ya dari dia punya toko Lazadanya ya. Kalau dari kita sebagai seller ya belum tentu gitu. Di sana juga ada ya ada pertempuran. Kalau urusan marketplace seperti itu pertempurannya lebih sengit lah. Harus kadang harakiri ya, perang harga dan lain-lain. Lanjut ke yang kedua. Di sini tanpa modal, cukup HPmu, daftar sekarang tanpa modal. Segera bergabung dan raih kesempatan emas untuk mendapatkan keuntungan jutaan rupiah. Kalau yang kayak gini, Evermost ini hati-hati ya, harus dicek lagi gitu. Cek lagi dia situsnya udah terpercaya enggak, membayar enggak gitu. Biasanya kalau kayak gini tuh seperti apa ya, mereka punya barang terus kita disuruh nge-share ke sosmed ya. Kalau dibilang tanpa modal berarti mereka yang modal gitu. Mereka punya barang ya, minimal mereka modal foto, di-share ke sosmed. Di sosmed ada yang beli, nanti mereka yang kirim gitu. Seperti itu kayaknya ya. Ya cuma masalah kepercayaannya, kalau belum terpercaya ya. Misalnya kalau mau yang ini sekalian aja ikut Tokopedia affiliate atau Shopee affiliate, seperti itulah gitu. Dapat komisi dari Tokopedia atau Shopee. Kalau dari yang ini, model situs seperti ini ya hati-hati, apalagi pakai aplikasi Android ya. Ya untuk ya pokoknya standar sertifikat itu kalau udah 5 tahun ya bolehlah diterjunin. Cuma kalau belum jangan dulu gitu. Mendingan yang pasti-pasti aja ikutin Shopee affiliate atau ya banyak sih kayak Jakarta Notebook gitu ada, atau yang satu lagi lo ya pokoknya yang pasti-pasti aja gitu. Kadang kayak Lazada affiliate aja dulu sempet nggak bayar blogernya gitu, segitu besar perusahaannya nggak bayar affiliate-nya gitu. Biasa affiliate kan dulu zamannya blogger pada ikut mempromosikan barangnya. Cuma masalahnya sistem ya komisinya itu masih kacau gitu, nggak kayak Amazon atau AliExpress gitu. Ya ini juga hati-hati, sistemnya kacaunya, cara withdrawnya dipelajari lah. Kalau cuma dari handphone ya menarik gitu, daftar sekarang tanpa modal ya menarik, emang nggak pakai modal dapat duit gitu. Keuntungan jutaan rupiah atau keuntungannya siapa? Keuntungan yang punya Evermost kali ya. Lanjut ke yang bawah ini ya. Di sini 5 cara terpenting cara bisnis online bagi pemula. 5 cara terpenting. Ini udah 4 tahun yang lalu ya. Iya. Ya kalau dari ini mau langsung aja deh ngeros. Kalau dari sini ini apa ya yang dilihat di sini ini,
mungkin yang ini mungkin lebih ini ya, dia branding mereknya lah, merek channelnya dan artian juga udah oke. Ini juga ada tanda centang, cuma yang jadi kendala namanya ini ngeros ya, dicari istilahnya kelemahan lah. Kelemahannya itu dari dua ini, yang pertama hati-hati gitu. Kadang kalau bisnis online ini, bisnis nih identik dengan bukannya rasis ya atau sara ya, dengan ya orang Chinese atau orang Tionghoa istilahnya gitu. Dan ya maksudnya kalau di sini dicari tahu dulu deh agendanya ini apa. Dia mau cari member get member atau apa gitu, atau mau cuma ngajarin aja, cuma ngajarin istilahnya dia punya konten terus jadiin video terus ya udah gitu. Nah di sini kayak ngajarin kasih tips modal 300 untung 20 ya bisa-bisa aja sih gitu. Cuma biasanya mereka itu kalau orang-orang seperti itu istilahnya mereka yang datang ke sini akan ditarik ke dalam funnel ya. Funnelnya ini ibaratnya ke dalam mesin duitnya mereka deh gitu. Mereka biasa digiring ke email marketing atau ke kayak ini digiring ke Instagram gitu. Ngarahin TikTok juga. Jadi istilahnya ini cuma untuk mau cari ya follower ini orang. Dan kita juga jangan terjebak sama gender ya, gender cewek gitu. Tentang cewek terus kita follow habis-habisan gitu. Cewek view-nya tinggi, kita follow habis-habisan. Kalau view-nya tinggi ya belum tentu dia menolong, membantu bisnis online. Kalau cuma ngasih tips doang ya tips juga cukup, cuma tips juga nggak bikin orang sukses bisnis online gitu. Tetap tips ya namanya bisnis online, orang harus ya istilahnya dibimbing lah. Kalau nggak dibimbing pasti akan terseok-seok, akan keluar jalur, akan ya banyak kendala lah, banyak hambatan, akan menemukan banyak kegagalan. Jadi kalau cuma tips 300.000 untung 20 juta ini ya, apalagi ininya cewek ya hati-hati gitu. Nah ya, kalau yang atas bukannya rasis ya, cuma kalau cara-cara ini udah apa ya, udah jenuh istilahnya ya. Pokoknya bukannya rasis, yang penting ya selama ini apa sih gitu ya, udah banyak lah yang dari dulu yang model tampil seperti ini gitu. Ya cuma ya orang rapi, kacamata, ngajarin bisnis seolah-olah dia benar-benar sudah sukses dan berbagi, padahal ya belum tentu gitu loh. Yang kalian pemula juga belum tentu, bisa aja dia cuma acting atau apa gitu ya, tampilannya seperti itulah. Malah seharusnya kalau Sirtiman sama pebisnis online ya kayak Sirtiman sendiri atau kenal teman-teman Sirtiman ya, mereka orang-orang yang biasa aja juga gitu. Mau tampil rapi kayak gimana, namanya bisnis online. Kalau cuma buat flexing baju kerja itu sebenarnya orang pekerja. Kalau kayak gitu orang kerja di kantor ya pakai kayak gitu. Cuma kalau bisnis online intinya cari duit, bukan tampil rapi-rapian ya. Kadang kayak Bob Sadino ya, dia cari duit pakai celana pendek nggak ada masalah gitu. Jadi jangan termakan kerapihan sama gender yang cewek terutama, lagi ceweknya cakep gitu. Nah di sini harus paham, harus benar-benar ya kalau ini cuma tips aja sih ya. Ya pokoknya jangan sampai membuang waktu juga. Waktu kalian sangat berharga itu. Jangan cuma dengerin tips aja, tapi tetap harus cari yang benar-benar bisa action ya. Action hari ini mulai gitu. Ngapain aja terus udah di mana. Nah itu emang harusnya ada mentor, cuma mentor juga hati-hati gitu loh. Nggak cuma mentor yang ngabisin duit, tapi mentor yang benar-benar
bikin bikin solid atau stabil di bisnis online lah gitu. Jangan cuma ya, yang ngabisin duit aja, suruh bayar apalah mentornya, entah itu bulanan atau per kuartal, yang penting bisa bikin stabil ya. Dalam artian ya yang dicari seperti itu sih. Yang jelas bagusnya sih mentor ya, cuma yang cocok sama ya sama feeling kalian lah, dan jangan termakan sama cewek atau ya cowok yang kayak gitu. Di sini juga lanjut ya, modal awal 300.000, omset ratusan juta rupiah gitu. Bongkar cara bisnisnya ya. Kalau dia sukses ya memang orang lain bisa sukses atau lebih sukses gitu. Cuma ada bisnis yang dia suksesnya mulai dari dulu dan sekarang gitu. Dan kalau kita mulai sekarang, di zaman depan belum tentu bisa seperti itu gitu loh. Nah jadi ya dipelajari aja cara bisnis, tapi ya harus diramu sama kreativitas kalian lah gitu. Di sini judulnya modal kecil tapi bisa punya 700.000 lebih peminat. Ini strategi bisnis Hargood Store. Ya strategi aja sih ini, strategi dalam artian ya enggak, kalau semua orang ikut ini gitu, ya otomatis akan ada persaingan gitu. Dan ya kalau dia satu aja istilah menghasilkan satu orang omsetnya ratusan juta, ada orang yang ya ada 100 atau 1000 orang ikutan. Nah ini ya omsetnya dibagi lagi, dan itu ngelihat perkembangan zaman juga gitu. Mau dibongkar caranya silahkan, tapi pakai kreativitas kalian sendiri. Nah, sebenarnya di sini udah dibilangin di sini bisnis pakaian wanita modal kecil, tetap aja ada modal ya. Penjualan baju, istilahnya kalian harus paham tuh. Jualan baju wanita itu harus paham, terutama LD, lingkar dada yang mengarah ke situ deh gitu. Dada, lingkar pinggang. Nah lanjut yang ke bawah. Di sini mulai tanpa modal 5 langkah mulai 2022. Seperti biasa ya, pegang duitnya apa dulu nih, dolar. Ini hati-hati gitu loh. Kalau ya ini istilahnya dia flexing, mulai tanpa modal. Kalau mulai tanpa modal mungkin bisa jadi affiliate, calo, entah dari Shopee atau pasar digital ya, calo bisa. Dan ini ya kembali, ini sebenarnya yang atas ya, dia cuma bagiin tips lagi dan tips mulu. Jadi isinya kalau tips mulu, bisnisnya gimana gitu loh. Orang jadi ini bisnisnya apa, ngasih tips mulu gitu loh. Emang harusnya yang bisnis itu yang langsung ke jantung aja bisnisnya. Ini cobain ini, langkahnya 3 langkah 4 langkah, nah seperti itu gitu. Jangan tips 1, tips 2, tips 3, tips aja gitu, tapi nggak ada actionnya. Itu susah sebenarnya. Itu boleh dibilang jalan-jalan kalau nonton yang kayak gini ya. Ya jalan-jalan, cuma nggak ya susah gitu. Di sini dia kayak mempromosikan Go Store ya, entah itu aplikasi yang menjual makanan apalah. Ada gambar makanan di sini. Ya seperti itulah, banyak. Jadi dia nawarin banyak bisnisan, dan ya itu rekomen saja. Mungkin ya endorse atau apa kurang tahu juga. Yang jelas ya jangan termakan thumbnail ya, jangan makan thumbnail dia pamer duit. Dan 5 langkah aja, tahunnya setahun sekarang. Nah ini emang mulainya tanpa modal, ini menggiurkan gitu. Hati-hati kalau tahun sekarang nih, tahun 2022 ada bisnis baru, yaitu hati-hati. Kenapa? Karena bisnis itu biar nunggu perusahaan bisnisnya itu stabil dulu. Kalau misalnya kayak Shopee atau Tokopedia, dia udah 8 atau 10 tahun yang lalu ya udah stabil lah, oke, dipercaya. Kalau yang baru-baru ya hati-hati, abrakadabra store atau apa, itu
Ya itu hati-hatilah, apalagi sampai ngiklan atau apa, bisa jadi ya bisa jadi scam atau gimana lah gitu. Nah di sini lanjut ke bawah ya, ide pemula coba untuk yang orang awam bisa ya, kalau dilihat dari gambarnya ini cewek depan laptop santai gitu ya, packing. Nah ya kelihatannya mudah gitu, belajar bisnis ini, belajar. Sekali lagi jangan termakan sama gender ya, sama cewek, jangan langsung wah diklik. Nah di sini yang turun lagi baru sehari upload produk langsung banjir order. Nah ini hati-hati, jangan ada pembodohan gitu. Bisa jadi order barangnya itu ya kita harus ngiklan dulu karena udah ketahuan formatnya, modal ya kayak masuk 35, modal iklannya 45 juta ya bisa gitu. Untung di awal-awal apa, tekor di awal-awal bisa. Ini bisa aja 35 juta ini dia tekor karena dia modalnya 45 juta gitu. Namanya bisnis kan seperti itu, modal awal dulu, nanti pembeli bisa beli selanjutnya, beli repeat order atau gimana gitu. Nah di sini kan dilihat kulitnya aja gitu. Sofinya sih bener, cuma ya kembali di sini ditulisnya ini 8 tips ya. 8 tips saja ya cara jualan, jadi ini cuma tips doang gitu. Kalau angka dan lain-lain kayaknya itu cuma flexing lah. Nah di sini ada tips lagi, 3 ide bisnis paling cuan ya, ini tahun 2022 ya. Di sini di deskripsinya ditulis ya, satu white label, cara bisnis white label. Nah ini kayaknya mengarah ke produk-produk yang white label atau PLR kayak gitu ya, private label right ya. Ya dia istilahnya ngerombak produk, ganti konten, edit konten, apa rewrite jadi sebuah produk baru lah istilahnya seperti itu. Kalau dibilang cuan ya cuan, dia pasti modalnya kecil, dapat produk seakan-akan punya barang sendiri seperti itu. Ya udah dari tahun lalu ya seperti bisnis sebenarnya nggak ya gitu-gitu aja sih. Masalahnya bisnis cuma ya memilih jenis bisnis sama menambah jumlah pelanggan gitu aja, pembeli atau pelanggan gitu. Kalau untuk jasa servis ya pelanggan ya, untuk pembeli, untuk kayak seller, model-model seperti itu. Kembali di sini ada tips bisnis belajar dari nol, step by step belajar dari nol. Ini yang pertama ini ya, kalau dari nol itu yang pertama yang jelas secara ya memilih bisnisnya ya gitu aja lah. Kalau memilih bisnisnya gitu, bisnisnya nih yang cocok apa. Sebenarnya bisnis online itu udah ini ya, kita terusin sampai 3 lagi deh. Kalau ini yang atas ini ya kita lihat thumbnailnya ya, bagus lah gitu. Dia seakan-akan jadi mentor, nunjuk ke whiteboard dari nol ya, tulisannya ada teks yang bergambar, itu bikin menarik. Dan di sini wah, ini konten yang nyasar ya. Lanjut di sini akhirnya yang bawah nih, di sini Handoko PS 3 hari yang lalu akhirnya tembus 50.000, peluang bisnis online bikin anti pengangguran terlalu banyak pilihan. Nah kalau AdSense ini emang, kalau AdSense 50, AdSense ini ya, AdSense istilahnya tuh kalau Sirtiman tuh bisnis klik, paper klik itu bisnis receh lah ya. Cuma ya kalau ditekuni ya bisa aja sih 50.000 gitu. Dan ya banyak tentunya
ya harus punya pabrik traffic ya, istilahnya pengunjungnya dari setiap konten. Kalau bikin video atau bikin apa yang mengundang pengunjung, mengundang view, itu kok trafiknya udah banyak gitu. Dan ya di sini ya main gede-gedean pabrik trafik istilahnya dulu seperti itu. Ya kalau 50.000 akhirnya nih berapa lama kita kan nggak tahu gitu. Ya bisa-bisa aja kalau kontennya benar-benar banyak dilihat orang dan ya rajin cari trafik atau pengunjung, ya bisa aja sih gitu. Kalau gini ya bisa aja, cuma untuk 50.000 ya butuh waktu lah gitu. Untuk pemula tuh ya emang belum lah gitu. Kalau langsung pemula dapat duit 50.000 ya bisa gila ntar gila kalap, atau ya mentalnya belum siap dapat berapa digit, 5 digit ya. Untuk pemula tuh dapat ya 3 digit pertama aja udah bagus lah itu, nggak usah muluk-muluk ya. Nanti banyak yang konslet ya, kebanyakan harapan yang tidak sesuai gitu, di luar ekspektasi. Oke, yang terakhir ya, ini peluang baru kerja online hasil besar untuk pemula, gambarnya handphone. Nah ini ada tulisan ya, duit Eropa gitu ya, mungkin ketagihan walau cuma sampingan. Ya di sini ya kalau dari handphone, kalau cuma ikut situs biasanya tuh ya, kalau yang ada kemungkinan besar itu ya untuk perorangan atau freelance itu ya join ke fiverr.com seperti itulah gitu, atau ke situs-situs freelancer. Cuma kalau untuk situs pay per click, dibayar untuk klik, dibayar untuk nonton, pay per watch seperti itu, ya itu kalau nggak ya udah pasti dapatnya receh gitu loh. Itu pun kalau terbukti membayar ya, perusahaan ya, aplikasinya itu bukan scam dan lain-lain. Kalau udah scam ya udah goodbye, kita paper watch, nonton setiap berapa detik sekali, sehari berapa lama, dan itu nggak dibayar gitu, ngabisin bandwidth kuota. Dan kalau di sini simbolnya ini PayPal. Nah kalau PayPal ini mungkin ada kemungkinan dipercaya, cuma asal bener ya. Kalau biasanya bisnis online yang pembayarannya via PayPal itu yang ya udah benar-benar difilter, dipercaya lah. Nggak semua bisa kayak korek atau ya nggak bisa lah model-model pay per click juga agak susah kalau pakai PayPal gitu, karena dari PayPalnya sendiri mereka ya setiap bisnis kadang dicek bisnisnya apa, dimintain keterangan kalau lagi ada sidak gitu ya. Kalau misalnya bisnisnya pay per click udah pasti ya di ban PayPalnya nggak mau dia berurusan dengan bisnis seperti itu, kecuali bisnis jualan barang, jualan mungkin produk digital ya, cuma yang dari pasar yang terpercaya seperti ClickBank, atau dulu ClickBank ya bisa pakai PayPal, atau JPZoo, Warrior Plus, itu udah terpercaya. Itu pun masih dicek lagi gitu. Kadang ada sih yang pemula pakai itu terus nipu ya, ada gitu. Nah dari sini untuk pemula ini Sirtiman cuma kasih tips saja ya. Pertama ini ya kalian tentuin jenis model bisnisnya gitu. Jenis bisnisnya di sini mau bisnis apa. Di sini ada bisnis affiliate untuk nggak punya modal, itu tanpa modal jadi calo. Dan kalau untuk yang suka freelancer ya, saya rekomend ke fiverr.com ini.
di sini juga dia udah ada aplikasinya, jadi pakai handphone bisa terima order atau kita ke Fiverr.com. Ini akun Sirtiman ya. Kalau yang mana sih, ke Sweet to Buying. Nah ini ya seperti ini Bu, bisa jual jasa apa aja ya, mau desain grafis, digital marketing, right translation, video animasi, musik dan audio, yang IT, programming and teknologi, bisnis juga, lifestyle untuk yang suka dansa, seni, kolektivitas atau ramalan apalah, semua bisa di sana. Yang lagi trending aja bisa di sini, untuk NFT art, NFT yang lagi trending lah. Nah ini bisa dicari duit di sini. Ini macam-macam lah, bisa jual jasa, bisa $5 atau $65, tergantung skill kalian, tergantung harga kalian. Di sini bebas-bebas aja. Dan di sini ada kemungkinan bisa dapat ya, jutaan rupiah ada. Gitu. Nah kalau untuk jadi calo ya Sirtiman untuk di dalam negeri aja ya. Kayak dulu ada Tokopedia affiliate ya. Tokopedia affiliate. Tokopedia affiliate jadi jual barang yang ada di Tokopedia. Tapi nanti kita dapat komisi. Nah, Tokopedia affiliate program. Nah, di sini ini untuk yang nggak punya modal. Daftar Tokopedia affiliate ini udah, Tokopedia nggak mungkin bohong istilahnya. Kita udah terpercaya, membayar transaksi, withdraw semua udah jadi rekening bersama lah untuk para seller dan pembeli. Jadi kalau jualan di Tokopedia itu pembeli beli ya, di duitnya ditahan di Tokopedia. Kalau barangnya udah beres semua, dikirim, udah terima, yang beli baru duitnya dikasih ke seller. Nah di sini kita bisa jadi affiliate, komisinya bisa sampai 16.000 dan lain-lain. Ini tergantung barang yang ada di sini. Gitu. Ya, untuk barang-barangnya bisa dipelajari lebih lanjut aja. Dan ya seperti itu. Dan model bisnis selanjutnya itu kayak jual beli aset nih. Jual beli aset kalau di online itu pemula ya, jual beli aset online, bisa jual beli website atau jual beli domain seperti itu ya. Ini untuk di permainan yang di internet itu seperti itu, atau jual beli kayak logo, jual beli themes atau plugin seperti itu ya. Ya ada kayak di pasar jual beli, kayak di forum lah istilahnya, di forum ada kayak gitu, di forum jual beli gitu. Dan yang ketiga itu ya jadi seller produk digital ya. Seller produk digital itu bisa ya istilahnya ya jadi mentor atau tutorial yang bikin ebook atau video kursus gitu, seperti itu. Nanti bisa dijual di JVZoo atau di yang terpercaya lah. Kalau untuk produk digital tuh ada JVZoo atau Warrior Plus. Nah ini produk digital semua bisa dijual di sini. Ya kalian bikin ebook ya, sebenarnya video tentang ebook membuat produk dari hobi yang kita suka itu udah ada di video ini ya. Tinggal ya kalian ya pelajari aja lah, carilah video di bawah-bawah ini Sirtiman ya, tentang mengubah hobi menjadi duit, atau ya harus dicek-cek gitu loh. Dari konten-konten video lama Sirtiman ada cara cuan menggunakan PC gitu. Ada macam-macam ya, mau ngubah lapak mati menjadi cuan seperti itu ya ada. Oke, jadi
Ya itu aja sih tipsnya ya, untuk pemula jangan tergiur sama thumbnail, sama gender, sama profil ya, profilnya. Nah di sini sama harus menghargai proses ya, harus menghargai proses. Jangan lihat kulitnya aja, jangan cuma orang make nama besar Shopee atau apa, Tokped, cuma janjinya 35 juta tapi di situ dia cuma nge-share tips doang gitu loh. Itu gimana caranya dapet segitu gitu ya. Istilahnya kalau untuk tadi udah dikasih tahu tentang proses pembayaran ya, untuk PayPal. Untuk yang di luar negeri tuh pakai PayPal, untuk dalam negeri ya masih belum ini sih. Dalam negeri masih ada belum ada bank yang benar-benar untuk bisnis online untuk pembayaran lah gitu ya. Paling sekarang ya seputar BCA atau apa, cuma kan itu masih belum lah gitu. Seharusnya kayak model Kris ya, itu dijadiin buat pembayaran online, bagus tuh. Jadi terima semua cara pembayaran kayak GoPay, bayar pakai Shopee, semua masuknya ke Kris. Dan dari Kris kita bisa cairin ke ya terserah bank kita apa gitu ya, seperti itu. Ini jangan tergoda sama thumbnail, sama gender, cewek atau cowok berbaju rapi, atau ya ini flexing suami istri, tauladan, kaya, berhasil, sukses, seperti itu. Atau ya orang-orang yang berjas, orang-orang yang rapih gitu, atau orang-orang yang ya inilah flexing, pamerkan toko besar yang bukan tokonya dia, yang kemungkinan bukan lapaknya dia cuma share tips doang gitu. Ini buang-buang waktu ya, mendingan ya jadi tahu kalau ngeliat di sini ya, feeling kalian lah orangnya mana ya terserah gitu. Yang penting harus paham, oh ini kalau ngeliat kayak seperti logo ada PayPal-nya, nah ini mungkin bisa ada kemungkinan terpercaya gitu. Cuma kalau untuk janji-janji dolarnya $50.000 ini ya sekedar ini aja sih ya, ibaratnya tontonan doang gitu loh. Kalian juga terjun ke situnya juga bakal kesulitan gitu, karena emang ya beda permainan. Seperti untuk bukan pemula istilahnya. Kalau pemula kan bisa dapat awal aja udah bagus lah gitu. Karena pemula itu untuk gagal gitu loh. Kalau kalian gagal itu kalian bisa berkembang, bisa ya evaluasi. Kalau nggak gagal itu yang tanda tanya. Awal-awal berhasil, ntar terakhir digebuk. Kayak bisnis-bisnis yang investasi robot-robot forex itu kan udah nggak ada gagal katanya, berhasil setiap hari ada robotnya ngejagain, terakhir digebuk. Perusahaannya scam gitu ya, seperti itu. Jadi di sini ya membahas tentang pemula biar jangan kejebur jurang ya. Juga jangan buang-buang waktu di nonton YouTube segala macam ya. Kita langsung tepat sasaran, action, cari yang terpercaya, cari yang udah pasti aja ya, nggak usah kepancing, kejebak sama profil gender dan thumbnail yang menyesatkan gitu ya. Itu yang harus jeli gitu. Oke, untuk yang suka konten-konten ini silahkan di subscribe ya, klik tanda lonceng, update video selanjutnya juga. Jangan lupa share, like, follow-nya, dan ya sampai jumpa di video berikutnya ya. Oh iya, kalau yang masih pengen ada yang ditanya silahkan di kolom komentar ya. Nanti sebisa mungkin dijawab lah kalau paham. Kalau nggak paham ya nanti cari informasinya lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye. Push.